Ini kata-kata dari Elon Musk. Lu kan dibayar dalam proporsi seberapa besar suatu masalah atau problem yang lu selesaikan. Maksudnya apa? Lu mau kaya kan? Mau dapat duit, ini gue kasih rahasianya. Kenapa orang yang McD itu gajinya UMR? Karena problem yang diselesaikan apa? Burger, ya kan, masukin Kenapa Grab itu nggak bisa kaya driver? Karena problem yang diselesaikan adalah kantor. Problemnya adalah problem kecil. Sedangkan yang bikin Grab, problemnya yang diselesaikan apa? Jauh lebih besar kan skopnya dibanding drivernya. Problem yang foundernya McD bikin untuk bikin McD kayak gitu, itu lebih besar kan dibanding yang McD yang burger gitu. Karena kalau kalian cuma ganti-ganti burger gitu, kalian bisa digantikan kapan aja, problemnya kecil. Dan itu banyak orang yang mau kerja di tempat kalian. Jadi justru sangat kompetitif, di bawah situ sangat kompetitif. Makin besar masalah yang lu selesaikan, akan lebih besar uang lu. Makin kecil masalah yang selesaikan, makin kecil juga uangnya. Contoh, kalau lu kayak Elon Musk mau coba untuk bawa orang ke Mars, bikin satelit di atas, bikin mobil listrik, baterai lu bikin revolusi baterai gitu, ya of course lu akan jadi kaya. Kalau lu bisa nanti keluarin kanker, lu juga pasti akan jadi super kaya. Tapi kalau lu cuman burger, itu gak akan pernah bisa jadi kaya. Lu cuman akunting, journal entry, itu gak akan pernah bisa jadi kaya. Lu jadi jaga gudang gitu, itu gak akan pernah bisa jadi kaya. Karena problemnya kecil dibanding orang lain. Lu harus punya skill set yang gak banyak orang punya, dan gak jadi gampang untuk digantiin. Gue kasih contoh. Kalau misalnya lu adalah sebuah blockchain engineer di salah satu cryptocurrency firm, menurut lu akan bisa digantiin besok? Jawabannya enggak. Tapi lu kalau cuma driver, lu supir, apakah bisa digantiin besok? Bisa. Kalau adalah security engineer di database-nya misalnya Oracle, apakah lu akan bisa digantikan di Oracle dengan gampang gitu? Enggak. Lu senior developernya di back-end Oracle gitu, database-nya, apakah gampang digantiin? Enggak. Perusahaan ERP besar susah ganti-gantiin orang ya. Skillnya in demand, orang banyak butuh, dan gak gampang digantiin, serta itu menyelesaikan masalah yang besar. Kalau kalian masuk ke dalam suatu ruangan ya, di pertemanan kalian, dan kalian adalah orang paling pinter, itu cepet-cepet kabur dari ruangan itu ya. Kita harus di ruangan dimana kita adalah orang yang paling bodoh. Dan ini tips ya, kalian banyak nanya gue tips untuk networking gimana. Kalau lu mau sukses, lu harus bergaul dengan orang sukses. Tapi bergaul dengan orang sukses itu ada caranya. Jadi caranya gini, lu kalau di meja nih ya, gue sering banget kalau misalnya gue liat orang yang agen asuransi, oh dia pasti pamer langsung, oh gue punya ini, gue punya ini, gue paling cuman, oh iya bro, ya keren banget lo bro gitu. Cuman kalau gue di meja sama konglo beneran nih, orang-orang sukses beneran, anak-anak orang kaya, cara ngomong itu berbeda. Gue kebanyakan bahkan diem. Kenapa? Karena gue ngomong, gue tahu mereka lebih tahu banyak hal. Kalau gue ngomong dari mulut gue, itu hal yang gue udah tahu di kepala gue, itu informasi yang gue punya di kepala gue. Sedangkan ya, kalau gue dengerin apa yang mereka ngomong dengan diam itu sangat powerful dalam networking justru. Gue belajar, oh dia tuh begini, oh cara bisnisnya gini, oh rahasianya gini ya, oh cara dia pindahin uang tuh kayak gini. Gue belajar banyak banget dari semua konglo-konglo itu dengan cuman gue diem dan tutup mulut. Kalau lu nih masih miskin, bacot terus nyocos, lu punya gak sih temannya? Lu ngopi nih sama dia cuma beli saham misalnya 100.000 tapi ngomong udah kayak Warren Buffett. Nah orang kayak gitu, itu gak akan jauh di hidup. Kalau lu lihat orang nih, bahkan selevel sama lo, karena yang gue selevel sama gue aja, kadang gue diem. Karena gue mau denger apa sih yang dia tahu yang gue nggak tahu. Karena semua orang kaya, ya, semua orang kaya itu punya something yang mereka tahu yang kita nggak tahu. Jadi learn untuk pakai diam itu untuk jadi senjata kalian network. Kalau kalian mau jadi sukses, ini gue pakai di semua analisa, mau di kripto, analisa saham, analisa hidup gue. Gue selalu pakai namanya top down analysis. Gue selalu tanya why yang dari paling atas. Oh, kenapa sih gue nggak bisa sukses? Itu gue tanya terus ke diri gue. Kalau kalian tanya, kenapa kalian nggak bisa jadi miliarder? Kalian mungkin jawabnya, oh gue susah bos, gue nggak bisa menjadi miliarder karena keluarga gue itu susah, gue bukan dari orang kaya gitu. Itu kan belief yang kalian punya, itu kepercayaan diri kalian yang kalian punya. Oke, lu nggak percaya kepada diri lu bahwa lu bisa ngasihin 1 miliar. Tanya, kenapa lu bisa nggak percaya sama diri lu? Kenapa lu nggak punya belief sama diri lu sendiri kalau lu bisa dapetin 1 miliar gitu? Karena gue bilang ya, kenapa kalian bahkan nggak percaya? Misal gue bilang, lu pasti bisa dapat 1 miliar. Lu akan mikir, 1 miliar mungkin nggak ya? Kayaknya susah ya 1 miliar. Gue bisa nggak ya? Itu kalian limit kepercayaan kalian sendiri. Kalian harus bilang, gue bisa untuk dapetin 1 miliar. Kenapa kalian akan mikir, oh kayaknya susah? Karena tadi yang awal bilang, tiap kalian kerjain sesuatu, kalian tuh banci dan pecundang. Baru susah dikit, kalian keluar. Jadi kalian nggak punya belief. Coba kalau kalian stick terus nih, oke, 3 tahun kalian lihat hasilnya. Oh ya, prosesnya gini ya, uang gue makin banyak. Itu kalian akan lebih pede. Oh, kalau nextnya segini, bakal bisa. Misalnya, lu target 100 juta pertama. Dalam 6 bulan atau setahun lu dapat. Oh, oke, 100 juta bisa nih, ya kan? Tadinya gue nggak punya, gue jadi punya. Sekarang targetnya lagi 1 miliar. Wah jauh nih. Tapi gue yakin nih, karena gue udah pernah dapat 100 juta, 1 bulan bisa. Bedanya sama kalian yang baru target 100 juta nih, terus di 80 juta, oh berhenti. Aduh kayaknya susah. Kalian nggak akan pernah nyampe ke 1 miliar. Karena kalian nggak punya kepedean itu. Karena pede itu dibuild dari lakuin apa yang kita komitmen sama diri kita sendiri. Ya jadi komit sama diri kalian sendiri. Percaya bahwa kapasitas diri lu sendiri, bahwa lu bisa ubah hidup keluarga lu bisa jadi miliarder. Taruh 10-20 tahun di satu industri, fokus dan jangan kanan kiri. Komit di apa yang lu udah janji sama diri lu sendiri saat lu nonton video ini. Gue yakin suatu saat nanti lu balik ke video ini, lu komen, lu thank you sama gue bahwa lu udah ngubah hidup lu mungkin 5-10 tahun lagi.